interaksi juga boleh banget ya. Caranya gimana? Kamu tinggal WhatsApp aja ke kita di 0811 6699 atau lewat live Instagram kita. Kita lagi live Instagram ya teman-teman Pro 2 untuk acara kali ini. Dan kamu boleh nih interaksi sama kita di sini bareng juga Rara tentunya untuk tahu gimana sih sebetulnya seorang Rara itu bisa mengawali karir seperti ini ya tentunya. Dan mungkin buat Rara say hi dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi nonton. Halo guys. Keren ya. Dan aku juga ada pertanyaan ya. Tapi sebelum itu aku geser dulu kali ya. Duh. Goyang nggak tuh? Nah gini nih. Nah biar kelihatan ya. Oke. Tadi kan aku udah tahu ya gimana sih tantangan yang kamu hadapin ya kan. Apalagi ketika kamu lagi manggung itu biasanya ada kayak kamu batuk atau gimana ya kan, kamu mengatasinya dengan ya kita harus profesional ya nggak sih? Oke. Iya, dan juga aku pengen tahu ya, sebelum kamu manggung nih kan kamu udah pernah ya kan ikut lomba, ikut acara-acara manggung untuk nyanyi ya kan, ngisi-ngisi acara, dan juga pernah ikut lomba secara nasional gitu ya. Nah jadi kamu punya kebiasaan unik nggak sih sebelum manggung? Mungkin kayak aku harus kayak gini dulu, kayak Yura Yunita gitu kan, harus makan kencur dulu gitu kan. Nah kalau kamu gimana nih? Kalau aku kayaknya gadoin antangin. Gadoin antangin ya? Kayak obat untuk bisa jangan masuk angin gitu ya? Iya tapi kayaknya ngaruh ke suara dikit deh. Kayak maksudnya tuh kayak jadi anget kan, tenggorokan kan. Jadi kayak kayaknya gadoin antangin cara yang lumayan ampuh buat aku. Paling itu doang. Itu minum bir brand satu lagi. Oh, minum susu kali ya? Susu. Oke. Jadi kamu nggak nyoba untuk kayak minum atau makan jahe gitu ya? Kayak Yura Yunita? Ada. Kalau jahe ada. Tapi kencur belum pernah deh kayaknya. Takut ya? Karena aku sendiri itu pernah lihat ya teman Pro 2 di salah satu postingannya Yura Yunita, bahwasanya dia sebelum manggung dia harus gadoin kencur ya? Iya, harus Barenjola juga. Nah, benar-benar harus kencur dulu gitu kan. Nah, aku taunya kencur kan buat seblak kali ya teman Pro 2. Tapi itu dia jadiin cemilan gitu loh. Cemilan sebelum manggung harus makan kencur dulu gitu. Jadi sebelum manggung kan berarti kamu harus minum yang anget-anget dulu kali ya. Iya. Ya kayak sekoteng mungkin kamu minum. Itu kayaknya malam deh. Malam ya? Iya. Kalau misalnya pagi ataupun siang. Lebih ke bandrek kayaknya kan. Kalau sekoteng kan masih ada susunya tuh, masih manis kan. Masih manis ya. Oh iya, itu kayaknya berpengaruh juga buat suara ya. Iya, ada lengket-lengket gitu di tenggorokan. Iya benar. Dan aku pengen tahu nih, sebelum kamu manggung ya kan, kamu udah pikirin nggak sih kamu punya lagu favorit, atau misalnya aku harus nyanyi lagu ini gitu loh, atau mungkin kamu dibebaskan sama si yang punya acara, atau kamu ditentuin nih ketika lomba kayak Bintang Radio kemarin kan? Iya, kamu ditentuin. Kalau lomba kayaknya ditentuin ya. Oke, sama seperti Bintang Radio ya kan. Nah kalau misalnya manggung sendiri gitu, kalau manggung sendiri paling kita nyanyinya kayak misalnya aku kan juga reguleran kafe. Mungkin ngikutin seleranya pengunjung kayaknya. Pengunjung ya, audiens gitu ya. Kayak misalnya kalau misalnya duduk yang lebih tua, paling kayak top 40 kayak lagu-lagu lawas lama. Oh berarti kamu bisa ya? Harusnya gitu ya. Harus bisa ya. Iya harus bisa. Walaupun maksudnya kayak kamu genrenya lebih ke pop ya kan. Tapi mungkin lagu-lagu jazz, kalau misalnya permintaan dari pengunjung itu, kamu harus bisa juga berarti ya. Oke, nah itu dia yang namanya profesional ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya itu kan lagu favorit ya. Lagu favorit kamu boleh tahu apa sih? Buat sekarang. Cukup ya. Oh dari Ziva ya. Iya. Waduh, itu lagunya ngena banget kan? Iya kan. Maksudnya kayak si cewek ngasih tahu bahwasanya aku kurang apa sih gitu ya kan. Waduh, ini pengalaman pribadi nggak? Enggak sih. Aku pikir ini adalah pengalaman pribadi gitu ya. Enggak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah enggak ya. Cukup lagu aja yang kayak gitu, sebenarnya nggak usah ya kan. Oke, keren. Nah kalau boleh tahu nih penyanyi idola kamu siapa sih? Buat sekarang.
Emang ada yang kemarin gitu? Oh enggak, maksudnya kalau misalnya yang luar negeri tuh kayak Oh Mariah iya, Carey. boleh. Kayak luar Iya. negeri, di dalam negeri juga boleh. Kalau luar negeri kayaknya kayak Mariah Carey, deh, Celine Dion atau Beyonce. Waduh, yang penyanyi kelas atas ya Tom Aku Broadway tuh yang suka- suaranya tinggi banget itu loh. Waduh. Kalau kayaknya aku tuh emang suka yang udah agak-agak tua gitu deh Kak. Kayak kalau misalnya buat yang di barat ya kayak misalnya ya kayak tadi lah kayak Whitney Houston juga suka. Whitney Houston. Oh Iya. berarti kamu suka dong sama lagunya apa ya? I Will Always Love You. Iya. Waduh. Suka banget. Suka banget ya. Aduh aku coba deh nyanyi dikit aja. Boleh? Iya boleh. Boleh nggak sih? And I will always love you. Will always love you. Waduh, keren banget. Itu lah suaranya tuh kayak sopan banget masuk telinga ya nggak sih, Besti? Ya nggak sih Tomo Pro 2 kayak itu suaranya tuh kayak enak banget ya kan. Beda nih kalau aku yang nyanyi ya kan. Ini para penonton di Pro 2 kayaknya yang lagi ikutin live Instagram kita kayaknya bakal kabur semua gitu ya. Langsung gak ada penonton gitu kan. Jadi emang luar biasa banget ya. Seorang Rara ini dari kecil dia berlatih gimana jadi seorang penyanyi karena emang udah cita-cita ya kan. Artinya kamu udah dari kecil mencoba untuk wah ini cita-cita aku harus bisa mewujudkannya gitu ya dengan berbagai cara. Bahkan kamu sekarang kuliah di ISI ya kan? Iya. Kuliah memang benar-benar jurusan seni gitu. Waduh, emang diniatin banget gitu loh teman Broadway. Jadi nggak setengah-setengah ya. Iya. Oke. Dan aku pengen tahu nih, kan kamu udah sering banget manggung ya kan? Pernah ngalamin demam panggung nggak? Kayaknya pernah deh. Waktu di Manado waktu itu kayaknya FLS 2N. Karena kayak shock aja kan kayak kenapa orang pada bagus-bagus semua gitu loh. Iya. Jadi kayak pressure banget. Oke. Tapi tipsnya ada nggak sih dari kamu supaya nggak demam panggung gitu? Biar kayak doa deh kayaknya. Berdoa Terus ya? stretching, gerak-gerak gitu. Oh harus gerak gitu ya? Apakah kamu harus lari maraton dulu nggak? Enggak ya? Capek. Nggak sampai segitunya ya? Iya. Oke, jadi kamu kayak stretching, doa dulu, terus kayak, oh I can do it, gitu Iya. kan? Yakinin diri bahwasanya aku bisa. Iya ya benar. Terus kalau misalnya ada nih rasa nggak percaya gitu ya, apa sih tips kamu misalnya kayak orang kan kalau misalnya demam panggung, pasti kayak bawaannya pengen ke kamar mandi nggak sih? Darah-darah bisa udah jadi, mulus bisa. ya kan. Nah kalau kamu ngatasinnya gimana tuh kalau misalnya ada rasa seperti itu, atau kamu kayak aduh aku nggak ada lagi tuh rasa seperti itu gitu kan? Kayaknya dulu masih ada ya yang kayak gitu, cuman kayaknya untuk sekarang udah sedikit berkurang. Jadi kayak dibawa santai aja. Dibawa santai aja ya, karena memang kalau misalnya udah passion ya kan, pasti apapun yang kita jalanin itu kayak udah santai aja gitu ya. Jalani aja. Oke. Apa goals kamu sebagai penyanyi yang belum tercapai dan rencana kedepannya untuk meraih goals itu apa? Kayaknya aku mau buat single dulu. Keren. Pengennya cuman lewat lagu yang aku buat sendiri. Oke. Cuman aku masih 50-50 sebenarnya. Kayak ragu-ragu kayak ini lagu bagus atau enggak gitu. Tapi kayak ya udahlah yang penting kita punya karya sendiri dulu aja, karena kayaknya goals para penyanyi itu kayaknya emang pengen punya satu lagu deh gitu Kak. Lagunya kayak sendiri gitu ya. Kayak orang-orang tuh pada tahu kayak oh lagu ini yang nyanyiin si Rara ya gitu. Iya, gitu. orang udah ngeh gitu. Nah, pengennya gitu. Oke, kita kan punya ciri khas masing-masing dan orang-orang ketika dengar suara kita, oh ini lagunya Rara gitu ya. Iya. Oh ini Rara gitu ya. Iya. Even maksudnya kamu nyanyiin lagu orang lain, tapi kamu punya ciri khas sendiri ya. Nah, iya, gitu. Mungkin seperti itu ya. Dan kalau yang udah tercapai nih, misalnya kamu punya goals yang belum tercapai dan yang udah tercapai itu apa sih? Yang udah tercapai. Kayaknya kayak di lomba-lomba itu deh Kak. Kayak misalnya FLS 2N itu termasuk wishlist aku juga.
dan itu waktu sebenarnya kalau FLS 2 itu kan emang dari SD. Setiap SD, SMP, SMA tuh pasti ada gitu. Cuman aku tuh baru dapat ke nasional tuh waktu SMA kan. SMA. Jadi, ya di situ baru masuk ke FLS, terus Peksi Minas tadi juga, terus pengen bintang radio, dan pengen keluar negeri, dan alhamdulillah waktu itu juga ada festival tuh di Rusia waktu itu. Waduh, keren banget. Dan kamu ke situ? Iya, ke Rusia? Ke Rusia. Waduh, keren banget. Teman-teman Pro2 bisa gitu ya, lewat apa ya, lewat nyanyi. Iya, lewat nyanyi tuh bisa bawa kemana-mana ternyata. Wah, luar biasa banget. Dan aku pikir kayak orang nyanyi ya udah nyanyi aja gitu kan, maksudnya kayak nggak cuman hanya menghibur, tapi ternyata bisa membawa seseorang itu sampai ke luar negeri ya. Contohnya nih Rara ini bisa sampai ke Rusia nih teman-teman Pro2 ya. Nah buat kamu teman-teman Pro2 yang pengen tanya-tanya ya seputar karirnya Rara, ataupun kamu pengen tahu tips and trik soal nyanyi gitu ya, boleh banget. Caranya gimana? Kamu tinggal WhatsApp aja ke kita di 0811 669 9720, atau kamu tinggal komen aja nih di live Instagram kita tentunya. Aku bakal bacain komenan kamu dan Rara bakal jawab pertanyaan kamu tentunya ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan aku ya soal kamu. Nih kan kita berandai-andai kali ya. Andai kan kamu go nasional, nah persiapan kamu gimana nih? Andai kan kamu go nasional gitu. Yang pasti latihannya lebih diporsir lagi kayaknya. Dan harus ngapalin semua lagu kayaknya. Karena udah dapat bocoran-bocoran dari Bintang Radio sebelum-sebelumnya. Kayak di situ kita tuh kayak kalau misalnya alhamdulillah ya, kalau kita masuk 5 besar, itu lagunya dicabut. Oh gitu. Kayak ya? jadi kan Bintang Radio nyediain kayak 5 lagu. Lagunya kan beda-beda. Jadi setiap harusnya kita tuh bisa ngafalin semuanya. Kalau misalnya kita dapat di lagu yang kita bisa, ya kita aman kan. Aman ya kan. Kalau misalnya kita dapat di lagu yang kita nggak tahu, ya gimana gitu loh. Terpaksa harus kita ngafalin lagi di sana. Nah, dan sebenarnya kalau menurut aku kalau kita ngafalin di sana kan kayak kurang efektif ya. Mending kita ngafalnya dari sini, dari sekarang gitu. Dari sekarang, karena ya? sekarang waktunya juga belum mepet-mepet banget kan. Jadi kayak ya udah kalau bisa dihafal sekarang, hafal sekarang. Kalau misalnya alhamdulillah masuk 5 besar, jadi kitanya nggak kaget kan buat saya dapat lagu apa gitu. Iya benar-benar. Dan mungkin persiapan kamu udah harus matang banget ya. Mulai dari kayak tadi kamu banyakin makan jahe kali ya. Gak ada nantangin tapi mau tantangin dong jadinya. Iya, biar itu kan, biar waduh aku harus persiapan banget gitu ya. Oke, ini ada yang nanya di Instagram kita dan pengen denger lagi nih suara merdu Kak Rara katanya di darinya Nuraini Intan 26_ yang pingin suara merdu kayak Kak Rara, gimana caranya gitu nih pertanyaannya nih. Gimana ya, latihan deh kayaknya. Latihan. Kalau misalnya ngerasa punya bakat di vokal, kayaknya mending diseriusin atau dimasukin ke les vokal aja. Masukin les vokal aja ya. Nah mungkin kalau misalnya ini ya dia ngerasa aduh aku kayaknya nggak ada bakat deh tapi aku pengen gitu loh, nah gimana tuh? Bisa sebenarnya. Kalau dibilang kita tuh bisa nyanyi, bisa sih kayaknya. Cuman tergantung latihannya tadi gitu loh. Ada yang nangkepnya cepat, ada yang nangkepnya lama. Tapi kalau dibilang bisa pasti bisa. Pasti bisa. Kalau menurut ya? Aku ya. Iya. Gitu. Selagi kalau misalnya kita ada usaha dan punya keinginan yang kuat gitu ya tentang kayaknya aku pengen jadi penyanyi, aku pengen nyanyi gitu kan. Nah kalau selagi kamu punya keinginan dan juga punya keyakinan bahwasanya aku bisa nih ya kan, nah, pasti bisa ya. Terus juga nih ada yang nanya lagi nih ya dari Mami Tifa nih di WhatsApp kita, sore Selfie dan Rara katanya. Halo sore Mami. Tifa boleh ikutan kan? Boleh dong, ya kan? Oh iya, sebelumnya Tifa mau koreksi, boleh ya, kencur itu bagus juga buat melegakan tenggorokan dan juga bagus buat obat batuk nih. Nah, ini ilmu baru nih. Iya kan? Ilmu baru ya kan?
Oh ya, buat Rara mau nanya, pernah nggak pas tampil itu lupa lirik? Nah, pernah nggak sih? Pernah. Kayaknya tuh semua penyanyi pernah deh kayaknya. Iya, karena kan pastinya Rara banyak bawain lagu orang kan. Makasih ya Selfie, dan buat Rara semoga semakin sukses ya. Oke. Jadi pernah nggak sih kamu pada saat tampil itu lupa lirik gitu? Pernah ya? Pernah. Waktu itu kapan? Kayaknya waktu aku SMA deh waktu itu. Nggak tahu tiba-tiba blank lupa lirik gitu. Lupa lirik gitu ya? Tapi bisa di backup kali ya? Iya, nanain aja. sampai liriknya muncul lagi di otak deh. Oke. Kayak ngasih mic nggak sih, kayak Kayaknya kalau itu reguler deh. Kalau reguler kebanyakan kayak gitu. Iya. Kadang kalau misalnya capek ya udah ajakin nyanyi. Ajakin penonton nyanyi juga gitu ya. Padahal lupa lirik. Nah. Itu kayak udah emang struggle umum kali ya bagi para penyanyi gitu kan. Kadang-kadang kan walaupun kita udah hafal tapi yang namanya lupa lirik ya gimana ya kan. Nah, itu kayak tidak diprediksi sama sekali tapi udah otomatis aja kayak gitu kan. Oke, ada juga nih yang nanya ke Rara, pengalaman manggung ke Rara yang paling berkesan apa aja Kak, darinya @nindi_rosani. Terus juga ada juga darinya Kafif, boleh tanya organisasi kampus apa yang paling berkesan Kakak ingat kegiatannya Kak Rara gitu. Yang pertama dulu nih, darinya Nindi, pengalaman manggung Kak Rara yang paling berkesan apa aja gitu. Paling berkesan pengalaman manggung ya. Apa ya? Kayaknya dari gimana ya? Apa ya kayak? Kok nanya aku gitu? Kayaknya emang dari lomba-lomba sih Kak, karena aku tuh kebanyakan emang ikut lomba mulu, jadi itu kayak pengalaman yang menarik tuh karena ya bisa kemana-mana aja gitu. Bisa kemana-mana ya, kayak tadi bisa ke luar negeri ya kan. Terus pertanyaannya, boleh tanya organisasi kampus apa aja yang paling berkesan dan Kakak ingat kegiatannya Kak Rara gitu. Apa Kalau organisasi kayaknya nggak ada deh Kak. Nggak ada yang berkesan? Aku nggak ikut organisasi di kampus. Jadi lebih fokus kepada dunia tarik suara aja kali ya. Kayak fokus sama, aku fokusnya buat nyanyi aja deh gitu ya. Oke, keren. Nah, buat teman-teman Produ yang masih pengen bertanya ya, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 17 ya. Dan aku ada 2 pertanyaan lagi nih buat Rara. Boleh nggak sih? boleh. Oke, apa yang pengen disampaikan ke teman-teman Pro 2? Mungkin support buat kamu atau apa sih gitu? Ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman Pro 2? Paling aku pengen minta doanya aja buat teman-teman semuanya. Semoga bisa ngewakilin RRI Bukit Tinggi ke Manado besar. Amin. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman Pro 2. Nggak cuma ngewakilin tapi harus dapat juara juga di nasional. Nah, harus ada keyakinan dan harus ada kepercayaan diri tentang itu. Oke. Karena setiap apa yang kita usahakan itu harus ada targetnya biar itu jadi motivasi. Nah, iya benar. Oke, benar. Terus kesan setelah ikut Bintang Radio 2023 gimana nih? Kesannya menarik ya, karena sebenarnya motivasi aku ikut ini juga itu tuh nggak cuman buat berlomba aja. Kebetulan juga karena Peksiminas tadi, jadi teman-teman semua dari Indonesia tuh pada ikut juga, jadi pengen ketemu lagi sama teman-teman di situ. Dan kebetulan mereka dari provinsi masing-masing tuh mereka juga dapat 3 besar juga. Jadi kayak reuni gitu. Pengennya gitu ya. Iya, benar. Jadi tuh sama-sama kita semua tuh punya keinginan kayak motivasi lah, kayak aku harus nampilin yang terbaik biar aku tuh bisa ketemu teman-teman juga gitu. Nah, iya benar. Jadi kayak udah motivasi diri sendiri. Aku pengen reuni lagi nih ya kan. Iya. Nah, jadi ada sempat kontakkan nggak sama orang-orang gitu? Sampai sekarang. Mereka waktu aku tampil mereka pantengin di YouTube. Waktu teman-teman aku tampil aku juga pantengin dia di YouTube karena sekarang RRI udah ini kan udah live di YouTube kan. Iya benar. Jadi kami tuh saling support lewat sana aja. Oke, keren ya. Jadi emang semuanya itu harus seimbang ya kan, saling support, saling membantu ya kan. Terus juga pada saat nanti di nasional, waduh, kita ketemu lagi nih ya kan. Iya. Udah reuni yang setahun kali ya reuni. Udah setahun deh kayaknya. Lebih ya. Pasti bakal temu-temu kangen gitu ya. Waduh, keren ya.
Buat teman-teman Pro 2 yang pingin bertanya lagi nih, silahkan. Masih ada 4 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi yang pingin bertanya silahkan lewat Instagram kita ataupun lewat WhatsApp kita ya di 0811 6699720, atau lewat live Instagram ini kamu boleh aja komen ya. Boleh banget komen, tinggal komen aja mau bertanya nih sama Rara, apa sih pertanyaannya, atau kamu pingin tahu tentang dunia tarik suara sedikit demi sedikit gitu ya. Boleh banget ya, masih kita tungguin. Dan kalau boleh tahu nih, kan Rara udah banyak ngikutin ajang-ajang ya kan, udah banyak ngikutin ajang-ajang nyanyi, ajang-ajang bergengsi lainnya ya kan. Nah jadi aku pengen tahu kata-kata motivasi yang paling kamu ingat gitu setiap manggung, setiap kamu ingin tampil itu kayak apa sih penguat kamu gitu. Mungkin kalau kata-kata mungkin udah banyak banget ya, atau penguat lah gitu, yang sosok di belakang kamu yang jadi support system banget itu siapa? Ibu lah. Oh ibu ya, waduh. Terus papa juga. Papa juga ya. Sebenarnya yang aku pengenin tuh kayak wujudin kemauan papa, karena kebetulan papa udah nggak ada tuh setahun yang lalu, tapi dia sempat bilang kayak pokoknya Uni harus jadi penyanyi hebat nantinya, yang nanti tuh nggak cuma dikenal di Sumatera Barat aja, tapi dunia tuh harus tahu gitu. Waduh, masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi di balik kesuksesannya seorang Rara itu ada support system di belakang yang mendukung dia, walaupun mungkin ya sama-sama kita ketahui bahwasanya mungkin sekarang cuman tinggal ibu aja ya. Tapi ya kamu sekuat itu loh teman Pro 2, sekuat itu Rara untuk bisa melangkah gitu ya demi mewujudkan cita-cita cita-cita Rara dan orang tuanya ya, terkhusus buat ayah kali ya. Oke. Dan ada pertanyaan juga nih ya dari Nindi juga nih. Selama Kak Rara manggung ada pengalaman ketemu penyanyi senior nggak? Banyak dong. Karena aku ikut lomba tuh dari kecil ya. Jadi waktu aku kecil tuh malah yang ketemunya sepuh-sepuh semua nih. Sepuh-sepuh semua ya? Karena yang di umuran aku tuh waktu itu masih sedikit banget. Jadi kita tuh jadinya campurnya tuh ke si sepuh-sepuh ini tadi. Sepuh ya? Ajarin sepuh gitu ya? Tapi mereka mungkin ya walaupun mereka menganggap bahwasanya oh ini anak masih baru, tapi mereka nggak merasa bahwasanya kamu itu nggak berbakat ya kan. Mereka pasti ngajarin kan. Ngayomin banget. Ngayomi banget. Nah itu yang paling penting ya, jadi seorang penyanyi. Walaupun kamu sudah jadi seorang penyanyi, tapi pastinya harus bisa nih memberikan yang terbaik nih. Apalagi kalau misalnya kamu punya junior ya kan, memberikan yang terbaik juga nih untuk juniornya. Seperti Rara pengalamannya ketemu sama sepuh-sepuh, dan pastinya itu jadi pengalaman yang luar biasa banget ya. Karena kita pasti banyak belajar dari beliau-beliau untuk bisa mengupgrade diri lebih baik lagi. Oke. Dan kekerasan nih ya teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, artinya kebersamaan kita di Insta itu udah berakhir ya. Ada closing statement nggak terakhir untuk Pro 2, teman Pro 2 nih? Apa ya? Ngapain ya? Kata-kata mutiara mungkin quote sore ini gitu. Kata-kata mutiara. Usaha ngeliatin hasil. Wah itu luar biasa, itu yang paling tepat banget ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti inilah contohnya ya, Rara berusaha dari kecil dan bahkan ngikutin bintang radio nih teman Pro 2. Aku ulangin lagi, tadi Rara sempat cerita nih sama aku bahwasanya dia ngikutin bintang radio dari tahun 2013 ya. 2013 dan akhirnya sampailah ke tahap ini, 10 tahun menunggu. Karena mungkin dalam 10 tahun itu ada aja nih kekurangannya, kendalanya ya kan. Mulai dari usia ya kan, terus juga dari apa lagi, kesehatan. Nah banyak banget kendalanya, dan akhirnya sampailah dia di tahap ini nih. Kita doakan sama-sama ya, semoga Rara bisa menang di nasional dan bahkan menang di Manado ya. Iya, amin. Oke, luar biasa banget, sama-sama kita dukung ya teman-teman Pro 2. Oke,
kayaknya kebersamaan kita udah berakhir ya Rara. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 2. Terima kasih kembali sudah mengundang. Iya, aku yang berterima kasih gitu ya. Banyak banget yang bisa aku pelajari dan teman-teman Pro 2 bisa pelajari dari pengalamannya Rara sendiri nih. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah setia nih di live Instagram kita. Terima kasih. Dan udah ngasih pertanyaan tadi ya, baik itu lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram. Waduh, udah mulai belibet nih. Udah sore gitu ya. Terima kasih sudah bergabung dan see you next time ya Rara. Aku tunggu kesuksesan kamu nanti di nasional. Amin ya Allah. Oke teman-teman Pro 2, nggak kerasa ya udah menunjukkan pukul 17:02, artinya kebersamaan kita di Insta sudah berakhir. Dan habis ini bakalan ada teman-teman dari Universitas Islam Negeri atau UIN Bukit Tinggi yang bakal gabung di Sore Ceria. So buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune ya di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Say hi, dadah. Dadah dulu deh, dadah. Bye bye. Thank you. Thank you.